Hai semuanya, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang ancaman di bidang ideologi. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Aurelia sebagai penulis skrip dan sebagai vlogger. Saya Farika sebagai penulis skrip. Nama saya Michelle Angela sebagai vlogger. Nama saya Kelvin sebagai editor. Nama saya Rino sebagai vlogger. Dan jangan lupa ada kameramen kita, Kori. Halo semua. Jadi pada video kali ini kita akan membahas 5 hal. Hal yang pertama adalah pengertian ancaman menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Dan yang kedua kita akan membahas tentang pengertian ancaman dalam bidang ideologi. Dan yang ketiga kita akan membahas contoh-contoh ancaman di bidang ideologi. Dan yang keempat kita akan membahas tentang sejarah dan informasi tentang Monumen Pancasila Sakti. Dan yang kelima kita akan menyebutkan upaya-upaya untuk mengatasi atau mencegah ancaman di bidang ideologi. Jadi, ancaman menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara adalah setiap upaya, pekerjaan, tindakan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang terbukti dan dinilai dapat membahayakan keselamatan bangsa, kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan beberapa kepentingan nasional lainnya. Bagian ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pengertian ancaman adalah suatu kegiatan dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat membahayakan keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pengertian ideologi adalah ide atau gagasan. Jadi kalau misalnya bisa digabung adalah pengertian ancaman ideologi adalah segala sesuatu ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara dalam bidang pemikiran seperti perang ideologi dan lain-lainnya baik dalam luar negeri maupun dalam negeri. Berikutnya itu ada contoh ancaman di bidang ideologi di Indonesia. Yang pertama itu pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI ini dilakukan untuk merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunisme. Nah, pemberontakan pertama PKI itu dilakukan di Madiun. Pemberontakan kedua PKI dilakukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, gerakan ini disebut dengan Gerakan 30 September 1965 atau biasa yang dikenal dengan G30 SPKI. Yang kedua itu ada ancaman radikalisme dan yang ketiga itu ada ancaman komunisme. Nah, contoh dari ancaman komunisme dan radikalisme ini ada gerakan DITII. Nah, DITII ini gerakannya itu ada pertama di Aceh, kedua di Jawa Barat, ketiga di Jawa Tengah, keempat di Kalimantan Selatan, dan terakhir ada di Sulawesi Selatan. Monumen Pancasila Sakti terletak di Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Monumen ini dibangun atas gagasan Presiden Soeharto di atas tanah seluas 14,6 hektar. Sebelum menjadi sebuah museum, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang terdapat sumur tua yang digunakan menjadi tempat pembuangan jenazah para korban G30S, yaitu jenazah para 7 pahlawan revolusi. Jadi yang pertama merupakan Museum Pengkhianatan PKI. Di sini diceritakan kembali sejarah pemberontakan PKI. Nah, maksudnya pemberontakan PKI di sini adalah PKI itu berusaha untuk mengubah dasar negara kita yang adalah Pancasila menjadi komunis. PKI pertama kali memberontak pada 18 September 1948. Peristiwa ini disebut sebagai pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat yang terdiri dari PKI, PSI, PBI, Pemuda Rakyat, dan SOPSI yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan ini diawali dengan menculik dan membunuh tokoh-tokoh penting di Surakarta dan mengadu domba para TNI setempat. Pemerintah melakukan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Dan latar belakang dilakukannya pemberontakan ini karena jatuhnya kabinet Amir Syarif Udin. Selanjutnya PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang kita kenal dengan peristiwa G30 SPKI. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Yang kedua adalah sumur maut atau sumur tua. Sumur maut ini adalah tempat dibuangnya jenazah atau mayat para pahlawan revolusi G30 SPKI. Jadi sumur tua atau sumur maut ini berkedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm.
Sumur ini mengubur 7 pahlawan revolusioner G30 SPKI. Antara lain yang pertama adalah Panglima Angkatan Darat Legend TNI Ahmad Yani, yang kedua Maijen TNI Raden Suprapto, yang ketiga Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, yang keempat Maijen TNI Siswondo Parman. Nah, yang kelima itu Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan, yang keenam Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan yang ketujuh adalah Perwira TNI Letu Pierre Andreas Tendean Ajudan Abdul Haris Nasution. Jadi ini merupakan tempat ketiga, yaitu rumah penyiksaan bagi para revolusioner G30 SPKI. Di tempat ini, mereka dipaksa untuk menandatangani pernyataan persetujuan komunisme di Indonesia. Nah, jadi tempat ini itu dulu adalah sekolah rakyat atau sekolah dasar yang disalahfungsikan oleh PKI menjadi tempat penyiksaan. Jadi tempat yang keempat ini adalah pos komando. Pos komando ini adalah tempat salah satu warga dari RW 2 Lubang Buaya bernama Haji Sueb. Jadi pos ini dipakai oleh pemimpin G30 SPKI, yaitu Letkol Untung, untuk merencanakan penculikan pahlawan revolusioner G30 SPKI. Selanjutnya adalah dapur umum. Dapur umum adalah rumah biasa yang dijadikan PKI menjadi dapur umum. Pemilik rumah ini bernama Ibu Amro. Nah, jadi yang terakhir kita ada di Museum Paseban. Museum Paseban diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1981 yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Lalu Museum Paseban terdapat 3 tempat yang bisa kita kunjungin. Tempat yang pertama merupakan tempat benda-benda bersejarah ke-9 pahlawan G30 SPKI. Lalu yang kedua, tempat pemulangan film. Lalu yang ketiga, tempat-tempat foto-foto dokumenter. Nah, yang pertama kita lagi di tempat benda-benda bersejarah dari ke-9 pahlawan G30 SPKI. Jadi sekarang kita berada di depan tempat pemutaran film pemberontakan G30 SPKI. Namun hari ini kita tidak bisa masuk karena tidak ada jadwal untuk pemutaran film. Jadi kita hanya bisa di depannya saja. Yang ketiga adalah ruang dokumenter tentang G30 SPKI. Jadi maksud di dalam ruangan ini adalah foto-foto yang terjadi selama G30 SPKI berlangsung. Upaya-upaya untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi. Yang pertama adalah kita memahami arti penting Pancasila. Lalu yang kedua, menampakkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menyebarkan implementasi butir-butir Pancasila. Yang keempat, kita menumpas gerakan separatisme. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah hasil persatuan dari para pahlawan terdahulu kita. Maka dari itu, ayo kita bersatu, negara bersatu, Indonesia maju!